Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sejarah Kita. Saya Fadil Retasis sebagai moderator di sini dan bersama 4 host saya yang sangat luar biasa. Yang pertama saya ingin memperkenalkan host pertama yang di sebelah kanan saya ada Andra sebagai sejarawan politik. Ada di sebelah kiri saya, di sebelah ujung ada Dinara sebagai pengamat ekonomi. Ada Puspita sebagai pakar hukum dan Rido sebagai analisis sejarah militer. Hari ini kita akan menyelami periode penting dalam sejarah Indonesia, yaitu masa pemerintahan Kabinet Baharudin Harahap. Nah, for your information aja, jadi sebelum Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia itu pernah jadi negara serikat yang atau biasa dikenal dengan istilah federal, negara federal yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah, pada masa ini kepala pemerintahan dipimpin oleh Kabinet Baharudin Harahap. Kita akan membahas latar belakang pembentukannya, program kerja, keberhasilan dan kegagalan, hingga mengapa kabinet ini akhirnya runtuh. Semoga diskusi kita hari ini akan memperkaya pemahaman kita akan demokrasi Indonesia di era demokrasi yang liberal. Mari kita mulai latar belakang terbentuknya Kabinet Baharudin terlebih dahulu. Andra sebagai sejarawan politik bisa jelaskan apa konteks politik yang melatar belakangi pembentukan kabinet ini? Silakan. Tentu, Kabinet Burhanuddin Harahap terbentuk dalam situasi politik yang sangat dinamis dan penuh gejolak. Kabinet Ali Sastroamidjojo I jatuh akibat mosi tidak percaya dari parlemen, terutama karena konflik internal dan masalah korupsi yang merajalela. Yang paling krusial adalah konflik terbuka dengan Angkatan Darat, khususnya terkait penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat. Wakil Presiden Muhammad Hatta kemudian menunjuk beberapa calon formatur, dan akhirnya Burhanuddin Harahap dari Masyumi terpilih. Pemilihan ini didasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama, Masyumi adalah partai yang relatif bersih dari skandal korupsi. Yang kedua, Burhanuddin Harahap dikenal sebagai tokoh yang moderat dan mampu merangkul berbagai kepentingan. Yang ketiga, ada harapan besar bahwa kabinet ini dapat menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis dan membangun kembali kepercayaan publik dan militer terhadap pemerintahan pusat. Akhirnya kabinet ini terbentuk pada tanggal 11 Agustus 1955 dan dilantik pada tanggal 12 Agustus 1925. Oke, menarik sekali ya. Kita lanjut dari sisi ekonomi yang akan disampaikan oleh Dinara. Nah, Dinara dari sisi ekonomi, apa tantangan utama yang dihadapi pada saat pembentukan kabinet ini? Silakan. Dari sisi ekonomi, tantangannya sangat kompleks. Inflasi masih menjadi momok yang menakutkan. Harga barang melambung tinggi dan nilai tukar rupiah terus-menerus merosot. Selain itu, masalah korupsi di berbagai sektor ekonomi juga sangat mengkhawatirkan. Pemerintah sebelumnya dianggap gagal mengatasi masalah ini, sehingga harapan besar diletakkan di pundak Kabinet Burhanuddin Harahap. Selain itu, ada masalah distribusi yang tidak merata. Banyak daerah di luar Jawa merasa diabaikan dan tidak mendapatkan bagian yang adil dari pembangunan ekonomi ini. Ini dapat memicu ketegangan regional dan memperburuk situasi politik secara keseluruhan. Oke, terima kasih untuk Dinara. Sekarang kita masuk ke program berikutnya, yaitu program kerja Kabinet Baharudin Harahap. Kita akan beralih ke Puspita sejenak sebagai pakar hukum dan tata negara. Apa saja program utama yang diusung dan bagaimana landasan hukumnya? Silakan. Jadi, Kabinet Burhanuddin Harahap memiliki 5 program utama yang sangat ambisius. Yang pertama itu adalah pemilihan umum pertama. Yang kedua ada menyelesaikan masalah Irian Barat. Yang ketiga menanggulangi pemberontakan DITI. Yang keempat program pembangunan ekonomi dan sosial. Dan yang terakhir adalah politik luar negeri yang bebas dan aktif. Di antara 5 program kerja ini, ada satu program unggulan, yaitu pemilihan umum pertama. Nah, pemilu dianggap sebagai kunci untuk mengembalikan legitimasi pemerintahan dan membangun sistem demokrasi yang stabil. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1953 tentang pemilihan umum. Dalam pemilihan umum, tidak ada partai yang meraih mayoritas mutlak. 4 partai politik memperoleh suara terbanyak dan mendominasi kursi di parlemen.
Berikut adalah hasil perolehan kursi oleh partai-partai tersebut. Yang pertama ada Partai Nasional Indonesia atau PNI meraih 57 kursi. Yang kedua ada Masyumi meraih 57 kursi. Nadatul Ulama atau NU meraih 45 kursi. Dan yang terakhir ada Partai Komunis Indonesia atau PKI meraih 39 kursi. Nah, karena tidak ada partai yang memperoleh mayoritas, PNI menjadi pemenang pemilu dengan perolehan suara terbanyak, diikuti oleh Masyumi, NU, dan PKI. Pemilu ini menggunakan sistem proporsional, di mana kursi dibagi sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh setiap partai. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk Puspita. Kita bisa lanjut ke sebelah kanan saya, ada Ali Ridho. Untuk Ridho, bagaimana susunan kabinetnya dan siapa aja kira-kira menterinya? Terus komposisi secara parpolnya bisa dijelaskan? Ridho, silakan. Oke, untuk Kabinet Burhanuddin Harahap adalah kabinet koalisi besar yang melibatkan banyak partai. Antara lain, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, Wakil Perdana Menteri 1 Janu Ismandi dari PNI, Wakil Perdana Menteri 2 Harsono Djokroaminoto dari NU, lalu Menteri Luar Negeri Ida Anak Agung Gede Agung, Partai Nasional Indonesia Sosialis, sampai seterusnya. Komposisi kabinet ini mencerminkan upaya untuk merangkul berbagai kekuatan politik dan agama di Indonesia. Namun, koalisi yang besar ini juga mendapat sumber potensi konflik internal. Baik, terima kasih untuk Ali Ridho. Kita lanjut ke segmen yang ketiga, yaitu keberhasilan dan kegagalan. Mari kita bahas apa yang dihasilkan, yang berhasil dicapai oleh kabinet ini, dan apa yang tidak. Untuk pertama, Andra tolong diuraikan untuk keberhasilannya terlebih dahulu. Silakan. Jadi ada beberapa keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu yang pertama menyelenggarakan pemilu pertama. Ini adalah pencapaian terbesar kabinet ini. Pemilu berjalan dengan lancar dan demokratis, meskipun ada beberapa kekurangan di sana-sini. Yang kedua, mengembalikan kewibawaan pemerintah. Kabinet ini berhasil membangun kembali kepercayaan masyarakat dan Angkatan Darat terhadap pemerintah. Ini dicapai melalui tindakan tegas terhadap korupsi dan upaya rekonsiliasi dengan militer. Yang ketiga, kontrol terhadap inflasi. Kabinet ini berhasil menekan inflasi dan menstabilkan harga barang melalui kebijakan fiskal yang ketat dan pengendalian impor. Yang keempat, ada pemberantasan korupsi. Meskipun belum sepenuhnya berhasil, kabinet ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi. Beberapa pejabat yang diduga korup ditindak tegas. Oke. Terima kasih kepada Andra. Lanjut lagi kita ke Dinara ya. Untuk sisi kegagalan atau kemundurannya, apa saja yang menjadi kelemahan atau penyebab kabinet ini tidak bertahan lama? Untuk Dinara saya persilakan. Beberapa faktor yang menyebabkan kabinet ini runtuh antara lain, yang pertama, perselisihan antar partai koalisi. Perbedaan ideologi dan kepentingan antara partai koalisi seringkali menghambat pengambilan keputusan. Konflik antara Masyumi dan PNI menjadi salah satu contohnya. Tuntunan otonomi daerah. Banyak daerah merasa tidak puas dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Tuntunan otonomi yang lebih luas menjadi sumber ketegangan politik. Konflik politik terkait kekuasaan legislatif. Perebutan pengaruh antara kabinet dan parlemen seringkali memicu konflik politik yang berkepanjangan. Tekanan dan dari oposisi. Partai-partai oposisi seperti PNI dan PKI terus memberikan tekanan politik yang berat terhadap kabinet. Mereka memanfaatkan isu-isu seperti korupsi dan ketidakadilan ekonomi untuk menyerang pemerintah. Terus yang terakhir adalah masalah Irian Barat. Kegagalan menyelesaikan masalah Irian Barat juga menjadi salah satu faktor yang melemahkan posisi kabinet.
Baik, terima kasih sekali lagi. Ternyata banyak ya beberapa faktor yang menyebabkan kabinet Baharudin ini bisa runtuh. Yang tadi disebutkan kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kurang lebih ada 5 faktor yang menyebabkan kemunduran. Jadi bukan suatu alasan tanpa alasan, jadi kabinet Burhanuddin ini bisa runtuh secara tiba-tiba. Kita lanjut ke segmen kemunduran. Segmen keempat, yaitu kemunduran dan pemilu tahun 1955. Bisa dijelaskan untuk Puspita bagaimana pemilu 1955 ini mempengaruhi posisi kabinet? Baik. Nah, pemilu 1955 adalah tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pemilu ini memberikan legitimasi kepada partai-partai politik dan membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan yang lebih representatif. Nah, hasil pemilu menunjukkan bahwa PNI, Masyumi, NU, dan PKI adalah 4 kekuatan politik utama di Indonesia. Namun, hasil pemilu juga membawa dampak yang kurang baik bagi Kabinet Burhanuddin Harahap. Meskipun Masyumi menjadi salah satu partai pemenang pemilu, PNI berhasil meraih suara yang lebih banyak. Ini membuat PNI merasa berhak untuk memerintah pemerintahan selanjutnya. Tekanan dari PNI dan partai-partai oposisi lainnya semakin meningkat, dan kabinet pun semakin sulit untuk menjalankan roda pemerintahan. Oke, cukup jelas ya penyampaian dari Saudara Puspita. Kita lanjut ke Alrido lagi. Buat Alrido, menurut kamu bagaimana kemunduran kabinet ini terkait dengan isu otonomi daerah dan tuntutan politik lokal? Silakan. Oke, baik. Untuk isu otonomi daerah menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan kemunduran kabinet Burhanuddin Harahap. Banyak daerah merasa bahwa pemerintahan pusat terlalu sentralistik dan tidak memperhatikan kepentingan daerahnya. Tuntutan otonomi yang lebih luas semakin gencar disuarakan, dan beberapa daerah bahkan mengancam akan melakukan pemberontakan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Kabinet Burhanuddin Harahap mencoba untuk mengakomodasi tuntutan otonomi daerah, tetapi upaya ini tidak sepenuhnya berhasil. Konflik antara pusat dan daerah terus berlanjut, dan ini semakin memperlemah posisi kabinet Burhanuddin Harahap. Oke, terima kasih untuk Alrido. Setelah sampailah kita kepada penghujung segmen, yaitu segmen yang terakhir, segmen kelima, dampak dan pelajaran yang bisa kita ambil. Sebelumnya mari kita tutup dulu diskusi pembahasan dampak dan pelajaran yang bisa kita petik dari kabinet Burhanuddin Harahap. Untuk pertama, Andra, apa dampak jangka panjang dari kabinet ini? Oke, salah satu dampak terbesar dari kabinet Burhanuddin Harahap adalah penguatan praktik demokrasi di Indonesia. Pemilu 1955 menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis dan adil. Selain itu, kabinet ini juga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya stabilitas politik dan ekonomi dalam membangun negara. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya, ada pembelajaran buat saudara Dinara? Ya, jadi pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah bahwa kepercayaan institusi seperti Angkatan Darat sangat krusial dalam politik Indonesia. Pemerintah yang kehilangan dukungan militer akan sangat rentan terhadap tekanan politik. Selain itu, pembangunan ekonomi dan sosial juga tidak boleh diabaikan. Investasi, korupsi, dan ketidakadilan ekonomi dapat mengguncang legitimasi pemerintah. Oke, terima kasih. Nggak adil rasanya kalau cuma 2 orang, karena di sini ada 4, tanggung kita habisin semua aja. Terakhir lagi yang ketiga buat Puspita. Oke, menurut saya kemampuan manajemen internal partai dan koalisi juga sangat penting. Perselisihan internal yang tidak terselesaikan dapat menjadi penyebab utama kejatuhan kabinet. Singkat tapi maknanya dalam. Dan terakhir untuk saudara Riko, silakan penyampaian terakhirnya. Dan akhirnya mandat dari rakyat lewat pemilu membawa ekspektasi yang tinggi. Pemerintah harus mampu memenuhi janji-janjinya kepada rakyat. Jika tidak, oposisi akan semakin kuat dan dapat
memanfaatkan kekurangan tersebut untuk menyerang pemerintah. Oke, telah sampai kita pada akhir penghujung. Terima kasih kepada putra-putri bangsa Indonesia yang sangat hebat ini, kepada para tamu-tamu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga kita diberikan pembelajaran yang penting dan semoga negara Indonesia menjadi negara demokrasi yang adil dan terbuka. Amin. Cukup sekian podcast pada episode kali ini. Kurang lebihnya saya Fadilat Aziz memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kami pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.